Purnawirawan M. Herindra, Saudara Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, kemudian Sekjen Kemhan Bapak Doni, dan seluruh jajaran dari Kementerian Pertahanan, Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI yang saya hormati, berdasarkan informasi dari Sekretariat, rapat ini sudah dihadiri oleh 27 anggota dari 9 fraksi lengkap. Dengan demikian, quorum sudah terpenuhi, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini saya nyatakan dibuka. Terus kemudian nanti pada saat diskusi atau mungkin pendalaman atau hal yang kira-kira memang harus ditutup kepada Wamenhan untuk menyampaikan kapan harus ditutup. Itu ya teman-teman ya. Jadi pada saat paparan kita buka. Oke, saya buka dengan baca Bismillah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Komisi 1 DPR RI telah menerima surat dari Kementerian Pertahanan RI nomor B/162-Romawi 8/2024 tanggal 30 Agustus 2024 hal penyampaian pendelegasian undangan rapat kerja DPR RI. Dalam surat disampaikan bahwa Menteri Pertahanan RI sudah memiliki agenda khusus yang tidak dapat ditinggalkan dan mendelegasikan kepada Wakil Menteri Pertahanan RI untuk menghadiri raker tentang pembahasan RKA Kementerian Pertahanan dan TNI tahun anggaran 2025 pada hari Selasa 3 September 2024 di ruang rapat Komisi 1 DPR RI. Ini suratnya sudah saya pegang, ada di meja pimpinan. Kemudian selanjutnya Komisi 1 DPR RI telah menerima surat dari Badan Anggaran DPR RI, yaitu surat nomor B/63.AG.05.01/2024 tanggal 10 Juni 2024 perihal penyampaian rancangan jadwal pembahasan RUU tentang pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023 dan rancangan jadwal pembahasan RUU tentang APBN tahun anggaran 2025. Berdasarkan surat dari Badan Anggaran tersebut, maka pada hari ini kita melaksanakan raker dengan Menhan, Panglima TNI, beserta para Kepala Staf dalam rangka pembahasan RKA, Kemhan, dan TNI tahun anggaran 2025, yang merupakan amanat dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, Pasal 99 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, dan Pasal 59 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Untuk itu, langsung saja kepada yang terhormat Saudara Wamenhan untuk menyampaikan paparan, dan nanti apabila sudah selesai bisa dilanjutkan dengan Panglima TNI dan Kepala Staf jika perlu ditambahkan. Pada Wamenhan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan rapat Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati anggota Komisi 1 DPR RI, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara 2024 tentang undangan rapat kerja. Kami telah menyiapkan bahan rapat dengan tema pembahasan rencana kerja dan anggaran Kemhan dan TNI tahun anggaran 2025. Ketua dan seluruh anggota Komisi 1 DPR RI yang saya hormati, berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kabappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang rancangan rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2025. Tema yang diusung pada RKP tahun 2025 adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang dijabarkan dengan 8 prioritas nasional.
Dari 8 prioritas nasional tersebut, Kemhan TNI mendukung prioritas nasional yang pertama, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia atau HAM, dan prioritas nasional kedua, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Usulan kebutuhan anggaran Kemhan dan TNI tahun 2025 berdasarkan surat Menhan tanggal 19 Desember tahun 2023 tentang usulan kebutuhan anggaran Kemhan dan TNI tahun 2025 sebesar 353,52 triliun dengan rincian menurut UU sebagai berikut. Yang pertama, Kemhan sebesar 48,10 triliun. 2. Mabes TNI sebesar 42,52 triliun. 3. TNI Angkatan Darat sebesar 162,96 triliun. 4. TNI Angkatan Laut sebesar 55,41 triliun dan TNI Angkatan Udara sebesar 44,51 triliun. Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas tanggal 5 April 2024, Kemhan telah mendapatkan dukungan anggaran sesuai pagu indikatif tahun anggaran 2025 sebesar 155,98 triliun. Selanjutnya, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas tanggal 19 Juli 2024, Kemhan dan TNI mendapat pagu anggaran tahun anggaran 2025 sebesar 165,16 triliun dengan rincian menurut UU sebagai berikut. Pertama, Kemhan sebesar 53,95 triliun atau terdukung 112,16% dari usulan. 2. Mabes TNI sebesar 11,17 triliun atau terdukung 26,26% dari usulan. 3. TNI Angkatan Darat sebesar 57,00 triliun atau terdukung sebesar 34,98% dari usulan. 4. TNI Angkatan Laut sebesar 24,75 triliun atau terdukung sebesar 44,67% dari usulan. 5. TNI Angkatan Udara sebesar 18,28 triliun atau terdukung sebesar 41,07%. Dari keseluruhan usulan Renbud dibandingkan dengan pagu anggaran terdukung sebesar 46,72%. Pak Wamenhan, saya melihat bahan tayang berikutnya kayaknya sudah cukup detail, mungkin kita masuk tertutup ya. Oh, siap Pak, siap. Saya melihat karena ini mungkin banyak ini ya kaitan dengan rahasia negara. Siap, ya. siap. Jadi kalau saya lihat bahan tayang berikutnya, saya kira angka-angkanya itu mungkin tidak pas untuk dikonsumsi publik. Jadi setuju Pak ya. Untuk tayangan berikutnya saya baca ini soalnya ya. Jadi jangan ditayangkan dulu. Teman-teman di media, rapat akan kita lanjutkan dengan tertutup karena sifatnya sudah angka-angka sangat detail itu. Jadi, tapi kan angka ini sudah dapat ya teman-teman media. Yang penting angka dari itu Pak, Renbud kita hanya terdukung sebesar 40. Iya, dari rencana kebutuhan hanya terdukung 46,72%. Ya. Itu Pak yang kami. Atas sudah? Disisakan kecuali untuk yang punya TNI ya, terserah. Kalau yang